Kami sungguh rindu memuliakan dan meninggikan Engkau. Biar Engkau yang berkuasa dan bertahta atas puji-pujian kami. Kami percaya saat kami menyembah Engkau. Saat kami meninggikan Engkau. Engkau Allah sungguh turun tangan atas setiap kami. Engkau Allah sungguh berkuasa atas setiap hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus. Kami siap tinggikan Engkau. Yang siap meninggikan Tuhan bersama-sama katakan. Amin. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang layak dipuji dan disembah. Sebab Engkau Allah yang layak ditinggikan atas setiap hidup kami. Sebab nama-Mu besar. Sebab nama-Mu mulia. Melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu.
akan bersorak-sorai lebih lagi bagi nama-Mu Tuhan pagi hari ini. Sebab Engkau Raja atas setiap kami. Beri kemuliaan bagi Allah, kita katakan haleluya. Terima kasih Yesus. Sebab Engkau Raja. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Nyatakan. Dia yang perkasa. Oh, Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku yang beri. di hidupku. Kau yang percaya, Ya suruh sudah sujud menyembah-Mu. agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih aku jadi, kekal teguran mulia, hancurlah perbuatanku, Kau menyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara. Berkata Kau Tuhan, Rajaku. Sebab Engkau Raja kami. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku yang beri hidupku. Kami akan setiap hati kami Tuhan. Kami akan setiap tangan kami. Kami mau sujud menyembah. One, two, three. Mujizat telah terjadi, junjung kasih aku kamu, kekal teguh dan mulia, hancurlah perbuatanku, Kau menyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara. Berkata Kau Tuhan, Rajaku. Haleluya. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami masukkan nama-Mu. Haleluya Yesus. Kami agungkan Engkau. Kami angkat setiap tangan-Mu. Katakan, Kau yang percaya. Yesus semesta. Yes Lord. Ini sorak-sorai kami. One, two. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih aku kamu, kekal teguh dan mulia, hancurlah perbuatanku, Kau menyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara. Berkata Kau Tuhan, Rajaku. Haleluya. Haleluya Yesus. Beri sorak-sorai, katakan haleluya. Haleluya. Saya mau lihat jemaat Bethlehem bersuka cita pagi hari ini. Amin. Lambaikan tanganmu yang di atas, yang di bawah.
Beri kemuliaan bagi Allah kita sebab Dia perisai kita. Haleluya. Mari bertepuk tangan bagi Allah kita. Amin. Sebab hanya Engkau perisai setiap kami Tuhan. Wah. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku benar. Dia yang memegang hidupku di tanganmu. Mari nyatakan, Kau meneguhkan langkahku. Kami mau berjalan bersamamu. Ku menjalani dalam kekuatan-Mu. Say, Tuhan Kau perisaiku. Lewati badan Kau akan ku goyang. Sebab iman kami takkan ku ragu mengikutimu. Haleluya. Kami percaya, kami tidak akan ragu mengikut Engkau Tuhan. Mari nyatakan, tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Yang kami inginkan Tuhan, Kau meneguhkan langkahku. Ku percaya, ku menjalani jalan kekuatan-Mu. Say, Tuhan Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyang. Amin. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Haleluya. Yesus, kami percaya Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau perisai kami. Yes, Lord. Kau meneguhkan langkahku. Mari nyatakan, ku menjalani dalam kekuatan-Mu. One, two. Tuhan Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyang. Kami percaya, imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikut. Mari nyatakan, takkan ku ragu. Takkan ku ragu, takkan ku ragu mengikutimu. Haleluya. Yes, Lord. Yang percaya beri kemuliaan bagi Allah, kita katakan haleluya. Haleluya. Mari silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam hadirat Tuhan. Kami siap Tuhan terima firman-Mu pagi hari ini. Sebab kami percaya Engkau perisai setiap kami. Keadaan boleh tidak menentu. Bahkan mungkin beban persoalan kami belum selesai. Tapi satu hal yang kami percaya, saat kami berjalan bersama Engkau, dan saat kami mengandalkan kekuatan-Mu, itu yang menjadi kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih.
perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang diriku. Mari naikkan pujian. Biarlah iman-Mu bekerja padaku. Biarlah iman-Mu menyatakan bahwa Engkau Tuhan perisai setiap kali. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan.
Salam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa lebih dulu. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena pada malam ini kami diberikan kesempatan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Juga diberikan kesempatan untuk merenungkan sebagian firman-Mu. Agar melalui perenungan firman Allah ini, kami semakin diarahkan untuk memenuhi rancangan Allah dalam kehidupan kami, dan kami memperoleh hikmat untuk menjalani hidup sesuai dengan rancangan tersebut. Tuhan berkati dengan pengurapan Roh Kudus, hamba-Mu maupun semua yang mendengarkan. Baik saudara-saudara kami yang ada di tempat ini maupun saudara-saudara kami yang sedang mengikuti live streaming atau menonton YouTube di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya. Sekali lagi Bapak Ibu, saudara-saudara, Shalom. Kita bersyukur pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita melihat lebih dahulu tanpa terasa bahwa perjalanan kita menyusuri kalender kehidupan di tahun 2021 telah hampir sampai pungkasnya. Ibarat orang berlayar dengan kapal dermaga sudah nampak di ujung pandangan mata. Biasanya pada tahun-tahun berikut bulan-bulan terakhir menjelang akhir tahun, orang-orang atau gereja mulai sibuk mempersiapkan selebrasi atau perayaan Natal dan Tahun Baru yang konsepnya sudah rapih tersusun sejak beberapa tahun sebelumnya. Ada konser musik, ada kor Bapak Ibu, ada vokal pemuda remaja, ada tarian sekolah minggu, ada pementasan drama Natal, ada door prize, ada konsumsi berupa makanan ringan maupun berat yang lezat-lezat, dan tak lupa ada sedikit aksi sosial. Namun dalam 2 tahun terakhir ini hal-hal yang saya gambarkan di atas ya hanya menjadi kenangan belaka. Ya. Pandemi COVID-19 telah memaksa kita untuk memformat kembali konsep dan bentuk Natal kita. Seperti tahun lalu, tahun ini pun tidak bisa menyelenggarakan selebrasi seperti sebelum pandemi COVID-19. Sebab ada pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Nah, dan PPKM ini orang-orang menjadi takut keluar rumah dan kumpul-kumpul dengan banyak orang. Sebab dengan begitu PPKM akan jadi pulang pergi bisa kena masalah, ya. Tetapi bisa jadi pula surutnya minat selebrasi Natal disebabkan kondisi pandemi ini yang terus diadakan PPKM berjilid-jilid bisa mengkondisikan kita menjadi pelan-pelan kehabisan money atau kehabisan duit. Ya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari kontemplasi yang cukup mendalam, saya meyakini bahwa situasi yang sedang melanda kita dan bahkan melanda dunia ini pada saat ini tidak lepas dari perhatian Tuhan. Saya percaya bahwa melalui situasi ini Allah mau mendidik kita untuk melakukan reformasi yang radikal terhadap paradigma dan konsepsi Natal yang terpatri di kepala kita selama ini. Inilah saatnya untuk memperlakukan reorientasi paradigma dan konsep dari orientasi selebrasi atau perayaan
menjadi lebih dititik beratkan pada orientasi impresi. Dan inilah yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu saudara sekalian dalam kesempatan yang baik ini dalam acara Night of Worship ya. Kita akan mulai dengan membaca firman Tuhan, namun saya ingin menjelaskan dulu apa itu impresi. Yaitu impresi adalah efek atau pengaruh yang dalam terhadap pikiran dan perasaan. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya. Dan Bapak Ibu Saudara, mari kita mendasarkan acara malam ini atau A Night of Worship ini dengan firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Yohanes 4 ayat 10. 1 Yohanes 4 ayat 10 yang berbunyi demikian. Jadi kabar gembiranya hanya satu ayat saja. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Nah, itulah sebabnya judul dari renungan malam ini yaitu kasih tanpa syarat. Kasih tanpa syarat. Bahasa yang lebih kerennya adalah unconditional love. Kasih tanpa syarat. Adalah tidak mungkin Bapak Ibu Saudara dan saudara sekalian bahwa melewati Natal tanpa berpikir dan berbicara tentang kasih Allah. Oleh karena itu hal pertama yang perlu kita hayati dalam impresi Natal adalah kasih Allah. Namun demikian ada sebuah pertanyaan. Ketika Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian mendengar tentang kasih Allah, apakah ini mempengaruhi jiwa kita atau sudah terdengar biasa dan tidak ada pengaruh apapun? Nah, Bapak Ibu saudara-saudari dikasih Tuhan, seharusnya setiap kita mendengar tentang kasih Allah, statement tentang kasih Allah, seharusnya menggetarkan jiwa kita. Kenapa Bapak Ibu saudara-saudari dikasih Tuhan? Karena kasih Allah itu bukan saja luar biasa, tetapi kasih Allah itu adalah unconditional love atau kasih tanpa syarat. Nah, mari kita pelajari lebih lanjut ya ayat yang kita baca tadi pelan-pelan supaya kita bisa memahami dengan baik ya. Ada 3 karakteristik dari kasih tanpa syarat atau unconditional love yang dinyatakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21. Sebetulnya ada satu perikop panjang ya, tetapi kita akan pelajari poin-poin pentingnya saja. Bahwa karakteristik pertama yang dimaksudkan kasih tanpa syarat adalah dimulai dari Allah. Artinya adalah inisiatif Allah. Kasih Allah bersifat inisiatif. Sedangkan kasih manusia bersifat reaktif. Tidak mungkin manusia berdosa menginisiasi untuk mengasihi Allah. Maka Allah mengambil inisiatif untuk mengasihi manusia. Kalau kita perhatikan lagi ayat yang kita baca tadi, inilah kasih Allah itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Allah yang telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Satu persatu kita kupas ayat ini, membuktikan bahwa Allah berinisiatif untuk mengasihi kita. Ini ada satu ayat yang penting untuk sebagai referensi ya, yaitu Roma 5 ayat 8 yang berbunyi, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kalau kita memperhatikan ayat ini, kita mulai mengerti bahwa inisiatif Allah untuk mengasihi manusia berdosa itu sungguh sangat mendasar sekali dalam keberagamaan Kristen kita. Dalam hubungannya dengan religi kita, dengan hubungannya dengan jalan hidup kita sebagai orang percaya. Dosa
Dunia berpikir bahwa dosa itu sesuatu yang sederhana karena banyak orang melakukan dan seperti tidak terganggu dengan dosa, dengan kalimat atau dengan kata dosa. Tetapi kalau menurut Alkitab, dosa itu adalah hamartia, meleset dari tujuan Allah, menjadi pemisah antara Allah dan manusia. Dosa adalah masalah yang serius bagi Allah. Kalau kita membaca Yesaya 59 ayat 2, yang merupakan pemisah antara Allah dan manusia adalah dosa. Dosa itu adalah satu pemisah yang menyebabkan manusia berada di tempat yang gelap dan Allah di tempat yang terang. Yang menyebabkan manusia hidup di tempat yang disebut hidup dan manusia di tempat yang disebut mati. Nah, itulah sebabnya saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk memperhatikan betapa seriusnya dosa itu dari Roma 3 ayat 10 sampai 18. Ya, kita bisa melihat satu persatu ketika kita masih berdosa, Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita. Ketika kita masih berdosa. Perhatikan kalimat dosa. Dosa itu sungguh-sungguh sesuatu yang serius. Mari kita lihat satu persatu. Ya. Seperti ada tertulis Roma 3 ayat 10 sampai 18. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Ini seriusnya dosa, Bapak Ibu Saudara. Yang berikutnya, tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang terenganga. Lidah mereka merayu-rayu. Bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan-jalan. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Ini adalah kedahsyatan dosa yang digambarkan oleh Rasul Paulus. Demikian jelas. Jadi orang berdosa tidak mungkin mencari Allah. Itulah sebabnya kita harus mengerti yang dimaksudkan mencari Allah di dalam Alkitab itu adalah mencari wajah Allah. Tetapi bukan berarti manusia bisa mencari Allah. Orang yang berdosa tidak mungkin bisa mencari Allah. Melainkan sebaliknya, Allah yang maha suci, Allah yang mutlak kudus itu yang mencari manusia. Ini doktrin yang benar. Doktrin yang benar adalah Allah yang mencari manusia, bukan manusia yang mencari Allah. Tatkala jatuh dalam dosa, kenyataannya justru manusia melarikan diri dari Allah. Kalau kita melihat kitab Kejadian, setelah manusia jatuh dalam dosa, Allah mencari manusia, tetapi manusia menyembunyikan diri dari hadirat Allah. Itu yang terjadi, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Manusia benar-benar takut dengan Allah, bukan sebagai ketakutan untuk takut berbuat dosa, melainkan takut dihukum, menyembunyikan diri dari Allah, dan manusia terjerembab di tempat yang sunyi, di tempat yang gelap, dan manusia terbuang, manusia tercampakkan. Nah, kondisi seperti inilah yang disebut kondisi tidak berdaya. Bahkan seorang teolog ya yang besar yang bernama Martin Luther atau Calvin ya menyebut dengan istilah total depravity, yaitu kerusakan total dalam diri manusia ketika manusia jatuh dalam dosa. Artinya roh, jiwa, dan tubuh manusia tidak lagi mempunyai kemampuan untuk menemukan atau menemui Allah. Tidak mempunyai kemampuan untuk mencari Allah. Bahkan cenderung melarikan diri dari Allah. Kalau begitu, betapa seriusnya dosa itu. Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan. Bahkan Nabi Yesaya menggambarkan segala kebaikan dan kesalehan kita seperti kain kotor. Ada satu ayat firman Tuhan yang bisa dibaca. Yesaya 64 ayat 6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis. Dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun. Dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Bapak Ibu dan saudara-saudari kasih Tuhan. Dosa itu begitu serius. Bahkan seluruh kebaikan manusia
Kesalehan manusia digambarkan seperti kain kotor. Ini sangat mengerikan. Dan mohon maaf kata ya, yang dimasukkan kain kotor di situ bukan lap biasa atau lap kompor ya. Tetapi yang dimaksudkan adalah kain kotor, yaitu kain yang dikenakan oleh seorang wanita yang haid. Betapa menjijikan. Itu yang dimaksudkan oleh Yesaya. Dan satu lagi, gambaran yang sangat mengerikan. Atau bahkan membuat kita miris. Yaitu yang digambarkan oleh Paulus. Di dalam Roma 6 ayat 23. Lalu Roma 7 ayat 24. Roma 6 ayat 23 yang sudah sering kita dengar ya. Sudah sering kita baca, kita kutip ya ayat itu. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Upah dosa ialah maut. Lalu Paulus menggambarkan dengan lebih tegas dan jelas lagi. Di pasal 7 ayat 24. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut? Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Apa yang saudara bayangkan? Apa yang Bapak Ibu bayangkan ketika kita membaca dengan istilah tubuh maut? Kalau kita melihat latar belakang dari ayat ini, sungguh sangat mengerikan. Di Romawi itu ada banyak jenis penghukuman mati atau hukuman mati, Bapak Ibu Saudara. Namun ada satu jenis atau satu eksekusi hukuman mati yang mengerikan di samping salib yang paling mengerikan. Yaitu manusia yang hidup, yang terhukum, yang dinyatakan bersalah, manusia hidup waras ya, seger buger, ya, tapi dinyatakan bersalah. Maka orang tersebut akan diikat dengan mayat yang sudah berbau. Mukanya ditempelkan dengan muka, badannya ditempelkan dengan badan, kakinya ditempelkan dengan kaki dan diikat. Bapak Ibu Saudara. Dan yang tereksekusi ini akan mengalami kematian pelan-pelan karena kehabisan oksigen dan bau busuk dari mayat yang diikat dengan tubuhnya itu. Itu yang dimaksudkan tubuh maut oleh Rasul Paulus. Dan itulah sebabnya dia mengatakan, aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Dan kemudian dia menyimpulkan, tetapi syukur kepada Kristus. Karena aku tidak jadi mati pelan-pelan. Jadi orang berdosa itu digambarkan orang yang mati pelan-pelan karena tidak ada jalan lain kecuali dia menunggu saat kematian tersebut. Tetapi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sungguh luar biasa. Itu yang dimaksudkan bahwa manusia yang sudah terjerembab, sudah seperti di sumur hisap atau lumpur hisap itu. Orang tidak berdaya dan tidak bisa keluar. Maka Tuhan Yesus menyatakan kasih-Nya kepada kita. Justru ketika kita masih berdosa. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, Allah Bapa kita perlu mengutus anaknya. Mungkin cukup mengutus nabi-nabinya seandainya dosa itu tidak serius. Seandainya dosa itu tidak dahsyat. Mungkin Tuhan hanya cukup mengutus nabi-nabinya atau malaikatnya untuk menyerukan kepada umat manusia bahwa dosamu sudah diampuni, engkau sudah dibebaskan, engkau boleh masuk surga. Mungkin cukup seperti itu, tetapi nyatanya tidak. Karena Tuhan tidak mungkin melawan firman-Nya sendiri. Tuhan tidak mungkin ketetapannya dilanggar sendiri. Tuhan berkata dalam kitab Kejadian, ketika engkau memakan buah itu, maka engkau akan mati. Dan dengan demikian, maka kita melihat karakteristik kedua dari unconditional love atau dari kasih tak bersyarat itu. Karakteristik kedua adalah yang pertama tadi dimulai dari Allah, maka yang kedua adalah Allah membayar mahal. Allah membayar mahal, dibayar mahal oleh Allah. Itulah yang namanya komitmen Allah
begitu Allah memutuskan untuk mengasihi manusia, begitu Allah memutuskan untuk menyelamatkan manusia, maka Allah sanggup dan komitmen untuk membayar harganya. Dan itulah kasih yang tak bersyarat itu. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, komitmen itu juga masih di ayat yang sama. Coba kita perhatikan, kita highlight ya kalimat yang penting. Ya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya. Jadi komitmen itu diwujudkan dengan mengutus anaknya. Bukan malaikatnya, bukan nabi-nabinya, tetapi anaknya. Menjadi pendamaian bagi dosa-dosa kita. Allah membayar mahal. Allah membayar mahal dengan mengaruniakan anaknya. Di dalam Yohanes 3 ayat 16, ayat yang sangat terkenal, bahkan setiap Natal ini ayat yang paling banyak dikutip oleh setiap pembicara. Yaitu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam Galatia 3 ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Jadi pusat perhatian kita harus kepada salib. Demikian juga Tuhan itu menunjuk kepada salib. Di dalam salib itu, di atas kayu salib itu, ketika anak Allah disalibkan, ketika Yesus Kristus disalibkan dan mati dalam keadaannya sebagai manusia, maka segala kepuasan Allah dinyatakan. Kepuasan apa? Akan keadilannya. Kepuasan apa? Akan kasihnya. Dinyatakan bersama-sama di salib itu. Allah membayar mahal apa yang telah diputuskan. Bapak Ibu dan saudara dan anak-anak muda sekalian. Kalau kita melihat anak muda yang berpacaran, ya kan? Maka dia berinisiatif untuk menyatakan cinta. Kalau istilah sekarang tuh nembak gitu ya. Nembak. Ya, inisiatif untuk menembak. Bahkan sekarang nembak itu tidak hanya laki-laki kepada perempuan. Ya kan? Tidak hanya cowok kepada cewek. Tetapi cewek pun bisa nembak laki-laki gitu. Sangat mudah sekali berinisiatif untuk nembak. Untuk menyatakan cinta. Tetapi sedikit sekali pemuda yang mau berkomitmen untuk cintanya tersebut. Bahkan di barat ya sudah terbiasa ya, pacaran baru seminggu sudah langsung booking hotel dan seterusnya, lalu melakukan hubungan seks pranikah dan tanpa ada komitmen apa-apa, seperti sudah hidup suami istri seperti itu, dan kalau merasa tidak cocok ya lepas, itu sudah dianggap biasa. Jadi kita berada di dunia yang krisis komitmen. Kita ada di dunia yang anti komitmen. Bukankah seperti itu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan? Ya, mau nggak mau kita berada di dunia yang sangat buruk karakternya. Oleh karena itu kita melihat contoh yang luar biasa. Begitu Allah memutuskan menyatakan cinta dan menyatakan kasih kepada manusia, maka Allah membayar dengan sangat mahal. Yaitu mengaruniakan anaknya. Ia yang tidak menyayangkan anaknya. Dalam Roma 8 ayat 32. Tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Ya, karakteristik ini sangat penting. Tuhan tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya kepada kita. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Gampangnya ngomong gini kalau dibahasakan secara sederhana Bapak Ibu Saudara. Tuhan sudah memberikan sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya. Tuhan sudah memberikan sesuatu yang paling bernilai dalam hidupnya. Bagaimanakah mungkin ia tidak memberikan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Kristus. Itulah sebabnya ketika kita memiliki Kristus, sebetulnya persoalan ekonomi, persoalan kesembuhan sakit fisik, persoalan jodoh,
persoalan rezeki. Sebenarnya bukan persoalan yang sangat penting lagi. Karena itu semua dicari oleh bangsa-bangsa. Ketika kita memiliki Kristus, maka segala sesuatunya bisa ditata sedemikian rupa. Berdasarkan tuntunan dan arahan dari Roh Suci. Berdasarkan tuntunan dan arahan dari firman Allah. Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan, ya, kita bersyukur karena kita memiliki Kristus. Sehingga segala sesuatu sangat mungkin dalam kehidupan kita. Apabila kita bersama Tuhan, maka hal-hal yang tadinya tidak mungkin menjadi mungkin. Namun jangan sampai kemungkinan-kemungkinan yang kita inginkan itu kemungkinan-kemungkinan didasarkan kepada keinginan-keinginan daging kita. Melainkan kemungkinan-kemungkinan di mana kita bisa melaksanakan kehendak Tuhan, bisa merampungkan pekerjaan yang harus kita kerjakan selama hidup di dunia ini. Dan itu berarti kita menjadi rekan kerja Tuhan. Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, karakteristik yang ketiga, ya, unconditional love atau kasih tak bersyarat adalah ditujukan untuk orang-orang yang tidak pantas atau tidak layak. Itu karakteristik yang ketiga. Mengapa manusia tidak pantas? Sebenarnya Allah tidak harus menyelamatkan manusia. Allah tidak berkewajiban menyelamatkan manusia. Manusia yang telah jatuh dalam dosa, yang telah melawan kehendak Allah, yang ingin menjadi seperti Allah, yang mempunyai kesombongan luar biasa. Dan adilnya manusia semua masuk neraka. Kalau manusia semua dihukum itu adil. Tetapi karena Allah begitu peduli dan ingin menyelamatkan kita, maka kekristenan disebut agama kasih karunia. Kekristenan disebut agama anugerah. Jadi kalau kita dipilih oleh Allah, diselamatkan, itu karena anugerah. Tidak ada kewajiban, tidak ada keharusan dari Allah. Namun kita menerima kasih karunia tersebut. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau kita perhatikan ayat yang sudah kita tetapkan, yaitu ayat yang kita pelajari, ya, 1 Yohanes 4 ayat 10 tadi. Coba kita baca lagi ya, di bagian-bagian yang terakhir itu penting. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai, perhatikan ya, pendamaian bagi dosa-dosa kita. Mengapa perlu pendamaian? Karena kita adalah orang berdosa, itu berseteru dengan Allah. Allah suci mutlak, manusia penuh dosa. Allah ada di surga, manusia ada di dunia yang menuju kematian kekal atau ke neraka. Ya. Itulah sebabnya Paulus sekali lagi memberikan gambaran. Sebab ini di Roma 5 ayat 10 ya. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Puji Tuhan. Nah, di dalam perjanjian lama, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, ada istilah tutup pendamaian. Khususnya di kitab Imamat ya. Kitab Imamat itu adalah bagian dari kitab Pentateuch atau 5 kitab pertama tulisan Musa. Di Imamat 16 ayat 15 dikatakan, lalu ia harus menyembelih domba jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa bagi bangsa itu dan membawa darahnya masuk ke belakang tabir, kemudian haruslah diperbuatnya dengan darah itu seperti yang diperbuatnya dengan darah lembu jantan. Yakni ia harus memercikkannya ke atas tutup pendamaian dan ke depan tutup pendamaian. Perhatikan Bapak Ibu saudara, di situ ada istilah tutup pendamaian. Kita tahu ya, kalau kita mempelajari kitab Imamat, maka ada yang namanya tabernakel ya.
Tabernakel itu ada 3 ruang. Halaman, ruang kudus, dan ruang maha kudus. Nah, di ruang maha kudus itu, saudara-saudara, itu ada yang namanya tabut perjanjian. Nah, di tabut perjanjian itu ada kerup, ya, tetapi juga ada yang disebut dengan tutup pendamaian. Nah, tutup pendamaian itu akan berfungsi apabila dipercikin darah. Kalau tidak dipercikkan darah ke tutup pendamaian, maka tutup pendamaian itu nggak berfungsi apa-apa di dalam ibadah dan ritual mereka. Nah, di sini Yesus Kristus berfungsi sebagai tutup pendamaian. Yaitu tutup pendamaian tidak berarti semuanya damai, bukan begitu maksudnya. Tetapi membangun suatu pemahaman. Yang pertama adalah rekonsiliasi. Jadi tutup pendamaian itu berbicara tentang rekonsiliasi. Dan yang kedua tentang relasi. Ini luar biasa, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Kalau kita belajar perjanjian lama, sebenarnya inti perjanjian lama itu adalah tabernakel Musa ini. Ya. Kemudian nanti ditarik ke dalam perjanjian baru, dijelaskan lagi di kitab Ibrani. Namun yang menjadi pusat dari ritual bangsa Israel atau perjanjian lama itu kemudian menjadi ritual bagi gereja, bagi umat Tuhan. Dan itu pusatnya adalah salib. Kalau perjanjian lama pusatnya tabernakel Musa, maka ada perjanjian baru pusatnya adalah salib. Walaupun di perjanjian lama sudah digambarkan sedemikian jelas bahwa ketika zaman Nuh itu ada bahtera Nuh. Bahtera Nuh itu dia gambaran dari salib. Kemudian Gunung Golgota itu gambaran, kebalik. Gunung Ararat itu gambaran dari Gunung Golgota. Dan itu maksudnya adalah untuk menunjuk kepada salib Kristus. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, jadi yang disebut kasih tak bersyarat itu adalah kasih yang dinyatakan oleh Allah. Oleh karena Allah telah menyerahkan anaknya. Dan itu membangun dua hal yang penting. Bukan satu ya, 2 hal yang penting. Yang pertama adalah rekonsiliasi dan yang kedua adalah relasi. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu Saudara. Rekonsiliasi itu untuk 2 pihak yang sederajat dan setara atau tidak? Tentunya kita tahu bahwa yang namanya rekonsiliasi itu adalah 2 belah pihak yang sederajat, yang setara. Tetapi kalau kita perhatikan firman Tuhan ini, ya, tidak ada kesetaraan antara Sang Pencipta dengan ciptaan. Tidak ada kesetaraan antara kekudusan Allah yang mutlak suci kudus dengan manusia yang penuh dosa. Tetapi di sini dengan istilah tutup pendamaian, dengan karya Kristus mendamaikan, ya, atau pendamaian, maka kita mengerti bahwa Tuhan membangun rekonsiliasi. Inisiatif Allah. Sekali lagi, inilah disebut dengan kasih tak bersyarat. Jadi rekonsiliasi dilakukan oleh Tuhan dengan sepihak karena manusia tidak punya kesetaraan, manusia tidak punya kemampuan, manusia tidak mempunyai kesederajatan dengan Allah. Dan itulah sebabnya maka diperlukan yang namanya unconditional love atau kasih tak bersyarat. Yang kedua, relasi. Relasi ini pun ada sebuah hubungan. Dan orang seringkali berpikir bahwa kita bisa membangun hubungan dengan Allah. Nonsen, nol besar. Tidak bisa Bapak Ibu. Manusia yang sudah jatuh dalam dosa itu tidak bisa membangun hubungan dengan Tuhan. Tidak mempunyai kemampuan untuk mencari Tuhan. Sudah digambarkan tadi kan di dalam Roma 3. Enggak punya. Tetapi Allah yang membangun hubungan. Ada banyak ayat yang menjelaskan hal tersebut. Bukan kamu yang memilih aku. Tetapi aku yang memilih kamu. 1. Ada lagi. Kalau bukan Bapa yang menarik kita tidak mungkin bisa merespon kasih karunia Allah. Tidak bisa. Kalau bukan Roh Kudus yang menarik kita, bukan Roh Kudus yang menggiring kita untuk kita menjadi percaya kepada Kristus, itu pun nonsen, tidak bisa. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, betapa pentingnya memahami anugerah itu
dihubungkan dengan kasih yang tak bersyarat. Nah, jadi sekali lagi di dalam kesempatan yang berbahagia ini, Bapak Ibu Saudara, kita sangat bersyukur karena ada satu acara di gereja kita ini namanya Night of Worship, malam penyembahan. Nah, kalau kita berbicara penyembahan, berarti berbicara tentang persekutuan. Nah, saya akan jelaskan sedikit sebagai bagian akhir dari renungan kita pada malam hari ini. Apa bedanya hubungan dan persekutuan? Sekali lagi, manusia yang berdosa tidak mungkin mampu membangun hubungan dengan Tuhan yang Maha Suci. Tetapi Tuhan yang Maha Suci yang mencari manusia dan membangun hubungan. Dan terbangunlah yang disebut dengan rekonsiliasi dan relasi. Rekonsiliasi antara Allah yang Maha Suci dengan manusia diperdamaikan dengan Kristus, dengan pengorbanan dan pencurahan darahnya. Sehingga ketika Allah melihat kita, bukan melihat kita langsung, tapi melihat Yesus yang Maha Suci, namun yang telah dikorbankan. Memang ada pertanyaan yang mengganggu ya. Ya, apakah benar sih bahwa kasih Allah itu benar-benar nggak bersyarat? Atau sebenarnya bersyarat? Ya, jawaban yang paling jujur adalah kasih Allah itu syaratnya sangat mahal, bersyarat banget gitu. Tetapi ketika sampai pada kita tidak bersyarat, karena syaratnya sudah dibayar oleh Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari sini kita mulai mengerti nih. Jadi hubungan itu yang bangun bukan kita ya, tapi Tuhan dengan inisiatifnya. Ya, Tuhan Allah dengan inisiatifnya mengirimkan atau mengutus anaknya dan mengaruniakan anaknya dan menyerahkannya, dan anaknya itu menyerahkan nyawanya. Itu yang menyebabkan kita punya bangunan, punya hubungan dengan Tuhan, punya relasi dengan Tuhan. Sama sekali bukan kita. Namun di dalam penyembahan kita diberikan ruang untuk kita bisa membangun persekutuan dengan Tuhan. Oke. Apa bedanya hubungan dan persekutuan? Sangat berbeda. Contohnya begini. Saya seorang ayah dan saya punya anak. Maka hubungan saya dengan anak saya itu, saya sebagai ayah dan anak saya sebagai anak. Bapak Ibu bisa paham ya kira-kira ya dengan kalimat ini ya. Yang namanya hubungan itu tetap sifatnya. Walaupun suatu hari misalnya anak saya nggak mengakui saya sebagai seorang ayah atau ayahnya, maka hubungan itu nggak bisa dibatalkan. Dia tetap anak saya dan saya tetap ayahnya. Hubungan kita dengan Tuhan karena kita sudah diangkat, diadopsi menjadi anak, itu tetap sifatnya. Kita tetap sebagai anak Allah dan Tuhan sebagai ayah kita atau bapak kita. Itu nggak berubah. Itu hubungan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi persekutuan bisa berubah, bukan tetap. Contohnya adalah anak bungsu yang terhilang. Anak bungsu yang meminta warisan, kemudian hidup berfoya-foya, meninggalkan rumah ayahnya, meninggalkan ayahnya, maka persekutuannya menjadi rusak. Ya. Tetapi ada satu kesadaran ketika dia sudah tidak punya apa-apa lagi, semua warisan yang didapatkan dipakai untuk berfoya-foya habis, dan di tempat di mana dia tinggal itu terjadi kelaparan, bahkan dia untuk mengisi perutnya pun tidak bisa, bahkan ingin mengisi perutnya dengan makanan babi pun dia tidak mendapatkan, ya, tidak memperoleh itu, akhirnya dia ingat akan ayahnya. Ya, sehingga persekutuan yang rusak tadi bisa diperbaiki kembali ketika anak bungsu ini pulang ke rumah bapaknya. Sekali lagi, beda ya Bapak Ibu ya. Hubungan yang membangun Allah, persekutuan melibatkan kita. Itu sebabnya panggilan yang paling penting dalam kehidupan orang percaya itu bersekutu dengan anaknya Yesus Kristus. Dengan anaknya yang tunggal. Persekutuan inilah yang harus kita jaga. Persekutuan inilah yang harus kita perjuangkan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, ketika ada acara seperti ini ya, namanya worship, penyembahan. Harusnya praise and worship ya, pujian dan penyembahan. Itu menjadi begitu
mendasar sekali di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Bukan menjaga hubungannya, kalau hubungannya sudah pasti dan tetap, tetapi persekutuannya yang harus dijaga. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, untuk mengakhiri perenungan firman Tuhan yang didasarkan kepada 1 Yohanes 4 ayat 10 tadi, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu saudara-saudara, pernahkah terbayang bahwa Natal tidak pernah terjadi di dunia? Pernahkah terbayang di benak kita Natal tidak pernah terjadi? Apakah yang terjadi seandainya Natal tidak pernah terjadi? Ya, saya mencoba membayangkan. Kemungkinan yang pertama, tidak ada tahun Masehi, ya kan? Kemungkinan kedua, Alkitab ini hanya sampai di Maleaki. Kemungkinan ketiga, dunia gelap tanpa harapan, ya. Kemungkinan keempat, tidak ada lonceng gereja. Gereja nggak ada, lonceng gereja nggak ada. Kemungkinan berikutnya, tidak ada lagu Malam Kudus. Itu sudah pasti ya, kalau Natal tidak pernah terjadi. Berikutnya, tidak ada Merry Christmas. Nggak ada ucapan Selamat Natal. Nggak ada. Berikutnya, dan masih banyak lagi yang tidak pernah ada. Kalau Natal tidak pernah terjadi. Dan yang jelas, tidak ada kepastian keselamatan. Manusianya hidup menunggu kematian dan tanpa pengharapan akan kekekalan. Untuk menutup ini, saya ingin memberikan cerita imajinatif. Ya, ada seorang pendeta di bulan Desember. Nah, ini tentu kejadiannya ini dibayangkan sebelum pandemi COVID-19 ya. Pendeta ini banyak menerima undangan khotbah. Ya, baik khotbah di Natal persekutuan, keluarga, maupun Natal jemaat gereja. Saudara, dia sudah biasa, ya, yang namanya seorang pendeta ya, itu punya ruang belajar dan sekaligus menjadi ruang doanya dia. Ya. Suatu malam dia masuk ke ruang itu untuk mempersiapkan khotbah Natal. Supaya khotbah Natalnya ini inovatif, supaya khotbah Natalnya ini benar-benar di dalam pengurapan, supaya orang betul-betul dibawa untuk memahami apa itu Natal. Ya, dia masuk ke ruang belajar sekaligus ruang doa, tapi saking capeknya, ya, dia tertidur di meja belajarnya. Pada waktu dia tertidur di meja belajarnya itu, dia bermimpi, dan mimpinya itu dia mimpi aneh, yaitu mimpi di dunia yang tidak pernah ada Natal. Nah, di dalam mimpinya itu, dia keluar dari ruangan belajarnya, lalu dia masuk ke jalanan. Di jalan itu dia tidak menemukan satupun gereja. Dia tidak pernah mendengar ada lonceng gereja berbunyi. Dia juga tidak mendengarkan lagu-lagu Natal. Dia tidak mendengarkan lagu-lagu rohani. Gereja tidak ada, lagu rohani tidak ada, lonceng Natal tidak ada, nah, gereja juga tidak ada. Dia terus berjalan menuju ke pasar. Lalu di pasar itu dia menemukan ada kelompok pemuda yang sedang mabuk bareng. Ya, ada kelompok lagi orang-orang tengah baya yang sedang main judi bareng. Ya. Kemudian dia menelusuri lagi tempat-tempat yang cukup ramai. Dia menelusuri jalanan, kemudian dia melihat ada night club di sana. Dia melihat ada dugem. Ya, tahu ya, dugem ya, dunia gemerlap atau dunia gelap gitu ya. Ada karaoke
di plus-plus ya. Ada juga pijet plus-plus ya. Bapak Ibu pasti ngerti yang saya maksudkan. Yaitu ada praktek-praktek prostitusi di samping atau di balik kegelapan. Praktek-praktek prostitusi di balik yang namanya karaoke, yang namanya dugem, yang namanya nightclub dan seterusnya. Dia terus berjalan. Dia menelusuri, makin dia jauh berjalan, dia makin sedih, dia makin prihatin. Ternyata dunia ini sungguh-sungguh memprihatinkan. Tidak punya pengharapan. Semua orang hanya nunggu saat mati, saat pintu ajal tiba. Dan dia dengan sedih seperti itu, dia kembali ke ruang belajarnya. Dia pulang ke rumah, masuk ke ruang belajarnya. Dia mulai membaca buku. Buku pertama yang dia ambil adalah Alkitab. Dan betapa kagetnya dia. Ternyata Alkitabnya hanya sampai di kitab Maleakhi. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yang pernah dia lihat tidak ada. Surat-surat Paulus yang berjumlah 13 juga tidak ada. Dia sedih sekali. Dalam kesedihan itu, tiba-tiba pintu rumahnya yang juga berdekatan dengan pintu ruang belajarnya diketuk dengan keras. Seperti itu bunyinya. Pak Pendeta. Ada seorang gadis kecil yang sedang menangis. Dan Pak Pendeta segera keluar menemui gadis kecil ini. Dan gadis kecil ini berkata, tolong Pak Pendeta, ibu saya. Ya ibunya kenapa nak? Ibunya kenapa? Ibu saya sakit keras, dia kejang-kejang. Dia benar-benar sudah tidak berdaya. Tolong Pak Pendeta, mari ke rumah saya, doain ibu saya. Lalu pendeta ini dengan cepat mengatakan kepada gadis kecil, ayo nak, aku ikut kamu. Tunjukkan jalan. Mari kita doakan ibu kamu yang sedang sakit keras. Lalu diajak berjalan sampai di rumah. Betapa kagetnya pendeta ini. Ternyata ibunya sudah meninggal dunia. Anak kecil ini nangis histeris karena dia sudah tidak punya siapa-siapa. Dalam hati pendeta itu, anak ini akan saya adopsi. Biarkan aku yang ngurus anak yatim piatu ini. Karena bapaknya juga sudah meninggal. Lalu hari itu ada upacara pemakaman. Upacara pemakaman mulai dari awal sampai terakhir. Sampailah di kuburan. Sampailah di pemakaman. Pendeta ini berdiri. Dia tidak bisa berkhotbah panjang. Karena pikirnya dia, saya akan berkhotbah dari surat Paulus. Pikirnya dia, saya akan mengutip Injil-Injil. Tetapi tidak ada yang bisa saya buka. Maka dia hanya mengucapkan dengan kalimat yang pendek. Dia berkata, biarlah yang berasal dari tanah, dari debu, kembali kepada tanah dan debu. Hanya itu yang dia ucapkan. Lalu pemakaman selesai. Singkat cerita. Setelah ini anak kecil itu diajak pulang. Ya. Kemudian pendeta ini hanya bisa ikut bersedih, berlarut dalam kesedihan yang dirasakan oleh anak kecil ini, oleh gadis kecil ini. Hanya itu yang dia bisa lakukan. Dia nggak bisa menghibur. Karena dia tidak menemukan ayat yang tepat untuk menghibur anak kecil ini. Dia seperti dilupakan. Karena kitab suci hanya sampai pada Maleakhi.
Dia pulang ke rumah. Lalu dia masuk lagi ruang belajarnya. Di dalam mimpinya itu. Tiba-tiba dia dikagetkan oleh satu suara yang gegap gempita. Hai dunia, bersoraklah, Tuhanmu telah datang. Luar biasa ya. Ternyata dia ini tidur atau rumahnya itu memang pastori. Dan di sebelahnya itu ada gereja. Dan gereja ini malam itu sedang latihan KUR. Latihan pujian penyembahan untuk KKR Natal besok pagi. Dia dikagetkan oleh latihan itu. Dia bangun dan dia terengah-engah. Lalu dia berkata, untung, puji Tuhan, ini semua cuma mimpi. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur karena Natal sebetulnya dihubungkan dengan Paskah ya, itu tidak terpisahkan. Itu sungguh luar biasa. Karena dunia yang gelap ada pengharapan memperoleh terang. Dunia yang tanpa pengharapan akhirnya ada janji keselamatan. Manusia yang penuh dosa dan hanya menanti masuk neraka ketika sampai pintu ajal. Namun dengan Natal dijanjikan keselamatan. Dan yang menerima berita bukan orang yang hebat, bukan orang yang punya derajat yang luar biasa. Tetapi menerima berita Natal pertama adalah para gembala. Orang-orang yang tak berpengharapan, orang-orang yang status sosialnya sungguh sangat memprihatinkan. Dan berikutnya para saudagar datang untuk merayakan Natal. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, sekalipun Natal tahun ini, mungkin kita gak bisa melaksanakan selebrasi yang hingar-bingar, yang penuh dengan sukacita. Tetapi setidaknya harapan akan keselamatan itu tidak pernah sirna. Dengan Natal, dengan berita Natal, maka kita punya impresi, yaitu perasaan, pikiran yang dipengaruhi oleh nilai-nilai Natal itu sendiri. Tuhan telah datang. Yesus Kristus, firman Allah yang telah menjadi manusia. Ini sungguh pengharapan yang luar biasa. Dan membangun rekonsiliasi antara manusia berdosa dengan Allah yang maha suci. Yang tadinya setru menjadi sahabat Allah. Yang tadinya musuh Allah menjadi rekan kerja Allah. Ini luar biasa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan impresi Natal, kita sungguh akan sangat diberkati dan bahkan dijadikan berkat bagi orang lain. Mari perhatikan orang-orang yang hidup dalam kegelapan. Pertama kita bersyukur karena kita telah menerima anugerah Tuhan. Tindakan Allah dalam Yesus Kristus yang menyatakan kasih-Nya yang tanpa syarat bagi kita, orang berdosa. Tanpa kasih-Nya kita binasa. Dan mari kita refleksikan Natal tahun ini, tahun 2021. Apakah tindakan kasih yang bisa kita lakukan pada bulan Desember 2021 ini? Mungkin tindakan kecil, mungkin hanya sekedar berdoa, mungkin hanya duduk diam dan berdoa. Tetapi harus ada satu langkah di mana kita, Tuhan, saya mau bersyukur atas tindakan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Aku bersyukur untuk kasih karunia-Mu. Dan berikutnya, saya mau tularkan kasih karunia yang sudah Tuhan berikan ini kepada orang lain. Di dalam Kristus ada pengharapan. Di dalam Natal ada kesempatan. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu Saudara. Mari kita akhiri dengan doa, bersyukur, dan memikirkan refleksi Natal yang cukup serius. Mari kita berdoa. Maha besar Allah Khalik langit dan bumi.
Allah yang disembah oleh Bapak Abraham, Ishak dan Yakub. Allah yang kemudian memperkenalkan diri, menjelma menjadi manusia. Dan firman yang menjadi daging, yaitu Yesus Kristus. Dan berwujud bayi Natal, namun sekarang bukan lagi bayi, melainkan manusia yang diurapi, yaitu Mesias, yang telah mengalami kematian di atas kayu salib, dikuburkan, namun bangkit kembali. Dan seluruh kuasa dan kesempurnaannya kembali menjadi milikmu. Dan kami bangga, kami bersyukur karena kami dijadikan anak-anakmu, menjadi pengikutmu yang dari hari ke hari menantikan kedatangan Kristus kembali. Terima kasih Tuhan. Kami percaya doa kami, penyembahan kami, pujian kami menjadi sangat bernilai dan sangat berarti. Kami sungguh mengasihi Engkau Tuhan, karena Engkau lebih dulu mengasihi kami. Kami juga ingin mengasihi orang lain, karena Engkau lebih dulu menyatakan kasih kepada kami. Mari Tuhan, nilai kasih yang luar biasa ini Kau taruh di dalam hati kami, supaya kami tidak hanya memuji, menyembah Tuhan, tetapi bisa menularkan kasih ini, menyentuh orang-orang yang hatinya telah hampa, orang-orang yang hidup dalam dosa. Mereka diberikan kesempatan dan diberikan ruang untuk datang kepada Tuhan. Kami berdoa, Natal bagi dunia ini, bagi bangsa kami, yang temanya sungguh luar biasa. Kepedulian, persaudaraan. Bahkan di dalamnya ada solidaritas. Di dalamnya ada empati. Ada simpati kepada orang-orang yang terabaikan, yang tersisihkan. Kami berdoa untuk bangsa negara kami Tuhan. Dengan pemerintahnya, presiden, wakil presiden, dan seluruh kabinet, dan orang-orang yang menjadi pelaku-pelaku usaha, orang-orang yang mendukung supaya pemerintah ini terus langgeng sampai masa berakhir pemerintahan mereka. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, supaya Tuhan pakai untuk memulihkan negeri ini, sehingga tidak hanya bangkit dari krisis ekonomi, tetapi juga keluar dari pandemi COVID-19. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk gereja Bethel Indonesia. Bahkan gereja-gereja secara ekumenis di Indonesia, bahkan seluruh dunia ini. Agar umat Tuhan sungguh-sungguh menyadari pentingnya impresi Natal. Tidak hanya ingin merayakan, melainkan ingin menghayati kasih Allah dengan kesungguhan dan juga menularkan kepada orang lain. Berkati kami Tuhan, para pelayan-Mu, orang-orang yang terlibat dalam pekerjaan-Mu. Dalam bulan Desember, bulan Natal ini menjadi bulan yang sangat indah bagi kami. Untuk kami kembali merajut kasih dan merajut iman kepada Tuhan. Ini doa ucapan syukur kami. Kami naikkan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Shalom.